على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا يا الله متابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan persaksian ini, yang tengah-tengah kita hadir orang tua kami Al-Walid Habib Hashim bin Toha bin Abdullah Fa'il nafa'ana Allah bi ulumih wa Sayyidul Walid ba'da Al-Walid Al-Habib Toha bin Harun Al-Bunumay hidahullah ta'ala wa ardah, dan Al-Akh Toha bin Hashim bin Toha Fa'il, dan Al-Akh Muhammad Sya'rani bin Hussein, dan segenap para pemirsa jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan dimanapun antum berada. Mudah-mudahan jarak yang memisahkan ini tidak memisahkan hati kita, tidak memisahkan kecintaan kita, tetap kita ta'alluq intiwa bersama Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang mulia ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa life ini sesungguhnya adalah batasan atas segala sesuatu yang sifatnya tidak baik. Untuknya ketika nanti bala ini diangkat oleh Allah, wabah ini diangkat, jangan live lagi. Datangilah tempat-tempat majelis ta'lim. Kalau seperti ini antum susah, kalau seperti ini antum kangen rindu. Nah, itulah manusia. Manakala tersedia dia tidak bersyukur, tapi manakala tidak ada dia akan merintih. Manusia sifatnya seperti itu. Yang ada di hadapannya dia tidak mensyukuri. Manakala sudah tidak ada dia baru merintih. Itulah manusia. Dan masih banyak nikmat yang Allah sediakan kepada kita. Jangan kita bingung, jangan kita panik atas jarak ini. Sesungguhnya jarak hanyalah cuman tempat, tetapi hakikatul daripada hakikah, daripada maknawiyah yang mendalam adalah hati kita tetap menyatu, cinta kita tetap menyatu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan malam ini malam mulia, kita akan membaca doa nisfu Sya'ban sebagaimana ini dibaca oleh orang-orang soleh. Bentuknya ini malam spesial yang diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menghidupkan malam-malam mulia yang pertama, yaitu malam nisfu minas Sya'ban, malam Rajab, malam bulan Rajab, dan malam Idan, Idul Adha dan Idul Fitri. Beliau menyendiri malam-malam ini karena Allah menyediakan ampunan, dan sesungguhnya ampunan dari Allah ini yang paling kita harapkan. Ampunan, maaf dari Allah. Dan beliau pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib senantiasa mengatakan, ya Allah, hamba ini hamba yang hina di hadapanmu, hamba ini hamba yang rendah di hadapanmu. Sesungguhnya kenikmatan seseorang di hadapan Allah manakala dia merasa rendah di hadapan Allah. Ini nikmat, nikmatnya iman. Dan ini adalah rasa yang paling mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Merasa merendah di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Ini adalah kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa dirinya hina, merasa dirinya merintih di hadapan Allah. Ini adalah hakikatul iman. Hakikatnya kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling berbahaya, maka seseorang yang sudah dia bertumpu kepada selain Allah. Maknanya kita nanti akan membaca niat yang pertama, yaitu membaca Fatihah Yasin, anallahi tawil a'marana fi ta'atihi wa yahtim lana bil husna wa syahadah indal maut. Yaitu yang pertama kita niat Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan. Panjang usia tapi dengan taat, bukan panjang usia tetapi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meminta kita menutup usia dengan syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ketika maut datang kepada kita, Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, berkah daripada bacaan doa nisfu Sya'ban. Yang doa ini yang akan kita baca, insyaallah Allah mempermudah segala sesuatu yang akan kita hajatkan. Allah akan kabulkan segala doa-doa kita. Yang kedua niatnya, annallahu yughnina amman siwah wa yusahhil arzaqana fi kulli an wa makan. Hendaknya kita meniatkan
nanti di bacaan Yasin yang kedua diiringi dengan bacaan doa nisfu Sya'ban, yaitu Allah mempermudah semua hajat kita. Dan kita niat bahwa Allah menyendirikan, kita tidak bertumpu kepada manusia, hanya bertumpu kepada Allah. Niat meminta kepada Allah agar kita bertumpu hanya kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluknya Allah. Meminta kepada Allah. Kita tidak ketergantungan kepada para pejabat, tidak ketergantungan kepada para dokter, tidak ketergantungan kepada aghnia, orang-orang kaya, tidak. Kita berdiri sendiri, kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memenuhi kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak rezeki kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu rezeki dimanapun berada, meluaskan rezeki kita dimanapun tempat. Allah memberikan kemudahan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, semuanya diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang tidak tersentuh dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kita kepada Allah sehingga mendapatkan barokah dunia sampai nanti di akhirat. Dan yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala penyakit, bala, wabah, dari segala kesumpakan dunia, ketakutan dunia. Kita dijauhkan dari segala kesusahan dunia. Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, semuanya dijauhkan dari segala penyakit. Dan khususnya kita memohon pada malam hari ini untuk bangsa Indonesia secara khusus dan seluruh umat manusia secara umum, bukan hanya umat Islam. Orang kafir pun, orang yang di luar Islam pun mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya di Indonesia saja, semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Karena cita-cita Nabi Muhammad yang pertama, yaitu adalah bagaimana mengevakuasi manusia masuk ke dalam surga semuanya. Jadi jihad yang lincar, yaitu mengevakuasi manusia yang tersesat menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang jauh dari Allah menjadi orang-orang yang dekatnya Allah. Orang-orang yang sebelumnya tidak Islam menjadi orang-orang yang Islam, memeluk Islam dan menutup usia dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Doa ini yang ketiga, niatkan betul mengangkat wabah, bala, malapetaka, segala sesuatu, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi segenap umat manusia, ciptaan Allah, hamba Allah semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah di daerah manapun, entah itu ada di Wuhan, di Cina, entah itu ada di Amerika, entah itu ada di Eropa, di Itali, di Vatikan, semuanya. Rahmat Allah mudah-mudahan diturunkan di semua tempat itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah untuk memberikan rahmat kepada umat manusia, tidak pandang bulu. Dia Cina, dia Jawa, dia Arab, Madura, mau orang bule, siapapun berhak mendapatkan rahmatnya Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan kita umat Rasulullah hendaknya kita menebar rahmat kepada siapapun, tidak pilah dan pilih ras, tidak membeda-bedakan ras suku, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita niat bersama-sama yang kita awali nanti membaca surat Yasin yang akan dibaca Sayyidul Walid Ba'dal Walid Al-Habib Thaha bin Harun Hunmay yang akan nanti membacakan surat Yasin, dan berikutnya nanti Al-Fakir yang akan membaca doa nisfu minas Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan qabul hajat, segala hajat kita ditunaikan oleh Allah tanpa sedikit pun kekurangan dari apapun, insyaallah. Amin Allahumma amin.